Lagi drama poligami Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi dengan Inara Rusli meletup dalam pusara konflik. Bahkan kali ini, Insanul dan pihaknya menyenggol sosok yang diberi inisial nama F, R, S yang dituding telah mempengaruhi Mawa untuk mematangkan niat berpisah. Siapakah sosok F, R, S yang dikulik dan dipermasalahkan oleh pihak Insanul Fahmi ini? Yang jelas, Insanul Fahmi kembali mengulik bahwa Inara bahkan meminta dirinya untuk selalu memprioritaskan Mawa. Sementara itu, pihak Inara bergandengan tangan dengan Insanul Fahmi dan tim pengacaranya ke Polda Metro Jaya untuk mengambil surat SP3 atau penghentian perkara atas pelaporan Inara kepada Insanul Fahmi yang disebut pihak Inara sebagai tanda sayang Inara kepada Insanul. Tapi, apapun usaha Insanul Fahmi, benarkah Mawa tetap memutuskan untuk menggugat cerai usai Lebaran nanti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Belum rampung usaha Insanul Fahmi untuk berdamai dengan Wardatina Mawa. Pihak tim pengacaranya mengulik protes dan menggulirkan sebuah inisial nama F. R, S telah mempengaruhi Mawa untuk berpisah. Lebih jauh lagi, pihak Insanul bahkan menyentil F, R, S bahagia kalau Mawa berpisah dari Insanul yang sontak saja menjulangkan teka-teki baru. Siapakah sejatinya sosok F, R, S yang disebut-sebut oleh pihak Insanul itu? Di sini ada beberapa orang yang bahagia atau senang bahwa kalau andai kata Mawa itu pisah dengan Mas Insanul kan. Ya kita bisa lihat nih beberapa ada FRS ya. Itu jelas di situ dia di podcastnya, di media sosial. Isinya itu apa? Isinya itu menginginkan agar udah proses hukum aja. Dan Mas Insanul pun siap aja kan, nggak ada masalah itu. Ingat itu FRS ya, Jangan bicara ataupun memacu seseorang agar berpisah. Itu bahaya sekali karena orang yang menjerumuskan kepada perpisahan itu adalah orang yang selalu di pikirannya tuh dibubuhin atau ditunggangi oleh dajjal ya, atau setan, Karena apa? Itu sama aja dasim ya. Karena kenapa? Karena orang itu kalau kita lihat nih ya, kalau lagi sama Mawa berdua itu lagi podcast atau apa, itu isinya itu menjudge terus mengadu domba, memberikan statement bahwa agar Mas Insanul sama Mawa tuh udah pisah aja. Ini orang yang nggak patut juga kita contoh seperti ini. Lihat aja tuh dari kemarin isinya itu di dalam isi daripada materi yang di dalam podcastnya itu selalu inginnya bagaimana caranya supaya Mas Insanul pertama itu udah proses hukum itu nggak masalah. Yang kedua adalah perpisahan, dia mau pisah biar gimana caranya supaya pisah. Ini yang patut kita lihat. Nggak semua orang Indonesia lihat ini nggak patut dicontoh. Biarkan mereka sendiri yang bisa selesaikan berdua. Jangan kau masuk ke dalam ranah rumah tangga dan memaksakan orang untuk bisa pisah. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah teka-teki yang mengulik aktivitas Mawa yang baru ini terlihat lebih senang sibuk menghadiri tausiah bersama Fairuz dan keluarganya daripada memenuhi ajakan dan usaha bertemu dari Insanul. Lebih jauh lagi, Insanul bahkan mengulik adanya usaha F, R, S menghasut Mawa.
Padahal Insanul sedang mengusahakan pertemuan berdua secara tertutup dengan Mawa. Tak pelak tanda tanya pun mencuat. Benarkah sosok FRS yang dimaksud Insanul dan pihaknya tersebut adalah Fairuz? Aku sukanya keluarga yang bisa bahasa Arab. Ahlan wa sahlan. Ya umat umat. Apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ada kendala atau seperti apa? Ya mungkin salah satunya yaitu karena terhasut sama orang-orang kayak FRS ini, kayak Y dan yang lain-lain sebenarnya. Yang buat aku heran itu sebenarnya ini orang-orang yang aku tahu ini orang-orang yang aktif di kajian, orang-orang yang paham bahwasanya tabayun itu lebih penting daripada langsung menjudge dan langsung memberikan statement di publik. Dan apalagi ini orang-orang yang biasanya sudah ngisi juga di kajian gitu kan. Jadi menurut aku itu tidak mencerminkan juga gitu. Walaupun sebenarnya memang di sini juga aku salah dan ya banyak hal-hal sebenarnya yang bisa diklarifikasi tapi sifatnya tertutup. Semuanya akan lebih baik menurut saya apabila diselesaikan secara dewasa dan tertutup. Kayaknya di sini saya bingung ya kan, kayak ini FRS ini umur udah jauh lebih tua, udah hampir 40 tahun, ya kan. Dan banyak lah orang-orang yang sok-sokan di sini jadi ini ya pahlawan kesiangan. Ya, seolah-olah baik padahal sebenarnya statementnya di sini untuk memecah belah dan mengadu domba. Dia tampil Masih tuh mantau gitu. isinya tuh FRS ini kita kan pantau terus nih dari mulai pertama awal kita capture video dan lain-lain. Mas Insanul melihat nih ya, melihat ya Mas ya, kan kita melihat nih ini isinya itu membuat keruh, sedangkan orang yang benar apalagi itu public figure itu nggak boleh begitu ya, nggak boleh itu, biarkan aja, ini natural, nggak perlu tuh diumbar-umbarkan. Oh ini nggak ada tuh, ini biarkan aja nanti dapat lagi yang lebih baik, terus biarkan aja tuh dihukum, biarkan aja natural. Kenapa mesti menjerumuskan atau memberikan statement di media sosial seperti itu? Niat Insanul yang masih berusaha keras untuk merangkul Mawa hingga bersikukuh agar bisa melakukan pertemuan berdua secara tertutup, bukan tanpa alasan. Pasalnya, ketika ditemui di Polda Metro Jaya kemarin, Insanul curhat kalau dirinya selalu berusaha untuk mengutamakan perdamaian ketiga belah pihak, yakni Mawa sang istri sah, Inara Rusli sang istri siri, dan juga Insanul sendiri. Insanul bahkan mengulik kalau hasil diskusinya dengan Inara, istri keduanya tersebut meminta agar Insanul memprioritaskan Mawa. Mau bagaimanapun saya berusaha untuk mengutamakan perdamaian untuk semua pihak, ya, ketiga belah pihak, ya, mau bagaimanapun. Dan ada sedikit juga obrolan dari pihaknya Inara, ya, baru-baru ini gitu kan, bahwasanya ya ini bicara mungkin soal perasaan perempuan. Bagaimanapun juga dia mengerti keadaannya dan dia juga mencoba untuk memberikan statement dengan empati bahwasanya coba pikirkan juga Mawa, ya, prioritaskan, bagaimanapun dia juga seorang perempuan. Dan sebagai bukti rasa sayangnya kepada Insanul Fahmi, Inara bahkan mengirim tim pengacaranya untuk bersama Insanul mengambil surat SP3, yakni surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan penipuan yang pernah dilaporkan Inara untuk menjerat Insanul ke Polda Metro Jaya. Dan kini, sebagai tanda bukti cintanya kepada Insanul, Inara pun mencabut pelaporan tersebut dan mengawalnya sampai titik keputusan SP3 resmi dikeluarkan. Ya, hari ini kebetulan telah dilakukan gelar perkara terhadap laporan yang pernah dilayangkan oleh klien saya Inara Rusli, bahwa rekomendasi daripada gelar perkara tersebut adalah menghentikan, yaitu terbitlah SP3 ya, surat pemberitahuan penghentian penyelidikan. Nah, jadi hari ini kebetulan kita bersama ya untuk ngambil itu
lampiran daripada SP3 tersebut. Sebenarnya membuktikan bahwa memang sayanglah klien saya kepada Mas Insan ini, jelas lebih sayang. Jadi saya juga minta ya Mas Insan, kamu harus buka matamu lebar-lebar ya, yang nggak ada guna kamu tinggalin. Ya, yang berguna kamu lanjutkan. Jangan lagi kamu selalu memikirkan yang nggak berguna menurut saya, ya. Ya kan, yang jelas-jelas ini dilaporkan aja sudah dicabut, ya kan, berarti rasa sayangnya itu sudah nggak bisa diukur lagi lah dengan apapun. Kalau Inara Rusli membuktikan rasa sayangnya kepada Insanul dengan menemani sampai surat SP3 resmi dikeluarkan, Mawa justru mengeluarkan pengumuman bakal memproses cerai usai momen Lebaran nanti. Benarkah niat Mawa ini sudah tak bisa diubah lagi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Ironis jika Insanul Fahmi dan pihaknya mengulik dan masih mengusahakan pertemuan berdua secara tertutup dengan Wardatina Mawa. Sebaliknya, Mawa justru sedang menata langkah yang 180 derajat berbeda. Bagaimana tidak, di awal bulan Ramadan ini, Mawa menjatuhkan bom pengumuman mengejutkan bahwa Mawa pulang ke kota Medan kampung halamannya untuk menjalani ibadah puasa dengan khusyuk dan bakal memproses cerai usai momen Lebaran nanti. Sebagai tanda niat baiknya menjalani Ramadan dengan hati yang bersih, Mawa bahkan mencurahkan isi hatinya yang bakal memaafkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli dan melupakan peristiwa yang mereka lakukan. Nanti kayaknya saya setelah pulang dari sini, saya mau ke Medan, itu saya bakal gugat cerai. Berarti ngurusin ini Kak, setelah pulang Medan ngurusin berkas-berkas cerai itu Kak? Iya, pokoknya saya ke Medan, saya langsung. Setelah proses ini atau dalam waktu dekat Kak di Medan? Dalam waktu dekat. Berarti bulan ini juga ya Kak? Berarti bulan ini juga? Apa setelah Lebaran Kak? Setelah Lebaran. Ini mungkin di bulan puasa ini namanya ya kita kan harus saling memaafkan ya. Tapi balik lagi tergantung dianya kayak gimana, dan saya berusaha memaafkan karena sangat sulit untuk melupakan peristiwa kejadian yang sudah mereka lakukan. Ingin menjalani Ramadan dengan hati yang bersih, Mawa pun justru mempertanyakan sikap Insanul yang terus menuding dirinya selalu mempersulit usaha Insanul untuk bertemu dengan anak mereka. Padahal Mawa mengaku tak pernah membatasi komunikasi dan pertemuan Insanul dengan sang anak. Hanya saja menyerahkan komunikasi dan koordinasi kepada sang pengasuh karena Mawa masih memblokir segala bentuk komunikasi dengan Insanul Fahmi. Jujur kemarin baru ketemu ya, jadi saya bingung kenapa dibilang nggak pernah ketemu. Karena kemarin baru 4 hari yang lalu itu baru ketemu. Ya, itu baru ketemu dan saya bingung kenapa dia ngasih statement seperti itu. Tolong dong, ini juga puasa ya, jangan terlalu banyak fitnah juga. Saya juga nggak menutup akses hubungan dia sama anak saya, karena kan melalui mbaknya juga. Jadi kalau saya pribadi, saya memang tidak ada merespon sama sekali. Jadi nggak apa-apa melalui ke mbaknya aja. Dan memang baru kemarin itu baru ketemu. Tapi emang nggak ada pembatasan ya Mbak? Nggak ada sama sekali. Video call masih jalan lancar melalui mbaknya ya, jadi nggak melalui saya. Sementara Mawa masih berusaha menghindar dari Insanul Fahmi, pihak Inara Rusli justru yakin kalau Inara tak akan bisa dipenjara atas status pelaporan hukum Mawa yang kini sudah naik sidik. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Berbanding terbalik dengan Mawa, selain mengawal pencabutan pelaporannya atas Insanul Fahmi sampai surat SP3 resmi dikeluarkan, Inara Rusli juga tak kalah gahar menghadapi kasus hukumnya dengan Mawa.
Meski Inara sempat lemas menerima surat penolakan restoratif justice dari Mawa, tapi kini Inara dan pihaknya yakin kalau kasus pelaporan dugaan perzinahan Mawa di Polda tak akan mampu menyeret Inara sampai ke penjara. Apakah ini pertanda Inara dan pihaknya sudah yakin bakal berada di atas angin? Entahlah. Yang jelas, pihak Inara mengulik pelaporan hukumnya atas ilegal akses di Mabes Polri yang juga berstatus sama dengan kasus Mawa, yakni sudah naik sidik. Terkait dengan yang namanya laporan Saudara M ya, oke, Saudara M yang di Polda Metro Jaya kalau nggak salah ya, memang sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, cuman perlu saya tegaskan bahwa terkait dengan laporan tersebut itu kan ancaman hukumannya maksimal ya, cuman 1 tahun, oke. Kemudian kalau dikenakan pidana denda itu maksimal 10 juta. Ya, jadi artinya apa? Nah, ini perlu saya tegaskan bahwa terhadap laporan polisi tersebut kita tidak khawatir sama sekali. Ya, karena kenapa? Yang pertama, pihak kepolisian tidak dapat melakukan penahanan. Tidak boleh melakukan penahanan, melakukan upaya paksa juga tidak boleh. Karena kenapa? Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Terhadap laporan polisi yang kami sandingkan di Mabes Polri, di Direktorat Cyber juga sudah naik penyidikan. Nah, laporan tersebut sebenarnya yang kami layangkan di Bareskrim Cyber, Direktorat Cyber itu kan sebenarnya terkait dengan perolehan alat bukti yang saat ini dijadikan alat bukti oleh Saudara M di Polda Metro Jaya. Jadi menurut saya di sini ada pelanggaran dan saya agak bingung kenapa polisi menaikkan pula tahap penyidikan terhadap isi daripada video itu. Nah, sementara yang kami punya laporan sudah duluan naik penyidikan. Jadi saya berharap agar Polda Metro Jaya menghold dulu. Karena kenapa? Laporan kami juga pastinya nantinya saya berharap ya minggu depan paling tidak sudah digelarkan untuk dicari sebenarnya siapa tersangkanya. Belum ada putusan yang kemudian mengakhiri hubungan suami istri mereka. Ya kan? Jadi menurut saya, Saudara M, ini saya pesan sama kamu ya. Terhadap suami kamu lebih baik kamu lakukan komunikasi yang persuasif. Ya, toh suami kamu masih sah suami kamu. Artinya lebih baik nurut sama suami. Oke, dengan kata lain kamu lakukan komunikasi persuasif. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen.